Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah informasi tentang perkembangan Bitcoin. Jadi Bitcoin hari ini kembali pulih setelah adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Cina. Tetapi untuk momen FOMC dan APEC ini akan bisa menjadi ujian bagi pemulihan harga Bitcoin, teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang hal ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa harga Bitcoin hari ini kembali menanjak setelah Amerika Serikat dan Cina mencapai kesepakatan awal untuk meredakan ketegangan perdagangan, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Amerika dan Cina itu sedang mengalami perang dagang, namun para pelaku pasar hari ini sedang bersiap-siap menghadapi dua agenda besar pada pekan ini, yaitu keputusan suku bunga dari Federal Reserve FOMC dan KTT APEC yang akan mempertemukan Presiden Donald Trump dan Jinping, teman-teman, Presiden dari Cina. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Bitcoin ini naik imbas meredanya perang dagang. Jadi sentimen pasar kripto ini kembali menguat pada akhir pekan setelah kedua ekonomi terbesar di dunia itu menandatangani kerangka kesepakatan dagang di Kuala Lumpur, teman-teman. Dalam perjanjian awal tersebut, Cina menyetujui untuk menunda pembatasan ekspor rare earth atau tanah jarang selama 1 tahun. Sementara untuk Amerika Serikat itu menunda rencana pemberlakuan tarif tambahan 100% untuk produk asal Cina, teman-teman. Jadi kabar tersebut langsung mendorong harga Bitcoin naik sekitar 2%, diperdagangkan di angka 113.450 US dollar pada hari Minggu sore. Dan pada saat tulisan ini dibuat, Bitcoin tercatat berada di level 114.900 US dollar, teman-teman. Jadi dalam sepekan terakhir harga Bitcoin telah menguat lebih dari 6%. Ini menandai pemulihan signifikan dari tekanan geopolitik yang sempat menekan pasar kripto secara global. Kemudian juga kenaikan juga terjadi pada altcoin besar seperti Ethereum yang naik 4,52%, Solana 5,94%, serta token Hyperliquid atau HYPE dan WLFI yang mencatatkan lonjakan lebih dari 6%, teman-teman. Kemudian data CoinGecko juga menunjukkan kapitalisasi pasar kripto global juga ikut naik setelah kabar damai antara Amerika Serikat dan Cina dalam hal perang tarif, teman-teman. Kemudian Whale hari ini juga mulai mengakumulasi aset kripto, teman-teman. Jadi data on-chain dari Santimen menunjukkan adanya aktivitas akumulasi di kalangan para investor besar. Jadi wallet yang menyimpan antara 100 hingga 10.000 Ethereum dilaporkan menambah lebih dari 218.000 Ethereum atau setara dengan 870 juta US dollar atau kurang lebih sekitar 14,35 triliun rupiah dalam beberapa hari terakhir, teman-teman. Jadi pergerakan ini menandakan keyakinan baru bahwa tekanan geopolitik mulai mereda dan peluang kenaikan harga kembali terbuka, teman-teman. Selain itu, sentimen positif juga muncul dari sektor institusional. JP Morgan mengumumkan bahwa klien korporat hari ini dapat menggunakan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan pinjaman, dan ini memperkuat posisi aset digital di sektor keuangan tradisional, teman-teman. Sementara itu untuk ETF XRP pertama di Amerika Serikat, yaitu Rex Osprey XRPR, berhasil menembus aset under management sebesar 100 juta US dollar hanya dalam waktu sebulan, dan ini memicu optimisme terhadap potensi
persetujuan ETF altcoin lain, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini, meskipun pasar kripto nampak optimis, dua agenda besar pada pekan ini juga bisa menjadi ujian bagi stabilitas harga kripto. Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober besok, kurang lebih 2 hari lagi, The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunga untuk bulan Oktober, teman-teman. Jadi pasar memperkirakan pemangkasan sebesar 0,25%, tetapi fokus utama akan tertuju pada kemungkinan akhir dari kebijakan kuantitatif tightening yang bisa mempengaruhi likuiditas global, teman-teman. Kemudian sehari setelahnya perhatian dunia akan tertuju pada APEC Summit di Korea Selatan, di mana Trump dan Xi Jinping ini akan dijadwalkan akan bertemu secara langsung. Jadi isu sensitif seperti pembatasan ekspor semikonduktor, akuisisi TikTok hingga ekspor bahan kimia fentanyl itu akan menjadi bahan diskusi utama, teman-teman. Kemudian selain faktor makroekonomi, sekitar 20% perusahaan SP500 termasuk Apple dan Amazon itu juga akan merilis laporan keuangan pada Kamis malam. Jadi jika terjadi penurunan tajam di saham teknologi, maka Bitcoin beresiko ikut terkoreksi mengingat korelasi tinggi di antara pasar kripto dan Wall Street dalam beberapa bulan terakhir, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk harga real time, hari ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 3,44%, diperdagangkan di angka 115.264 US dollar, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk secara teknikal di time frame bulan, ini trennya sangat bullish, teman-teman. Jadi harga jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya tren kenaikan di time frame bulan. Kemudian untuk di time frame minggu juga sama, teman-teman. Jadi tren dari Bitcoin tren kenaikan karena kita lihat harga hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk di time frame hari juga sama. Jadi harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman, untuk secara technical analysis dari TradingView. Ini kita lihat Bitcoin dari Market Binance, technical analysis dari TradingView untuk di time frame bulan. Ini sinyalnya sinyal pembelian, teman-teman. Jadi moving average-nya strong buy, untuk osilatornya netral, tetapi untuk gabungan di antara moving average dan osilator ini menyimpulkan sinyal pembelian, teman-teman. Kemudian untuk time frame weekly juga sama. Jadi sinyalnya sinyal pembelian. Kemudian untuk time frame hari, wah ini time frame hari sangat luar biasa, teman-teman. Jadi untuk moving average ini strong buy, jadi sinyal untuk sinyal beli yang sangat kuat. Dan untuk sinyal dari osilator pembelian dan gabungan di antara moving average dan osilator ini untuk sinyal dari TradingView. Untuk Bitcoin ini sinyalnya strong buy, teman-teman. Jadi rekomendasi kuat untuk melakukan pembelian. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.